aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 22 Juli 2020 berjudul Teladan dari Yohanes Pembaptis. Ayat inti kita terambil di dalam buku Injil Lukas pasal yang pertama ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Mari kita ikuti penjelasannya. Sebagai seorang nabi, Yohanes harus membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus yang pertama kalinya, ia mengibaratkan orang-orang yang akan mempersiapkan satu umat bagi kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Dunia sudah terjerumus ke dalam jurang pemenjaan diri. Kesalahan dan cerita dongeng berlimpah-limpah. Jerat-jerat setan guna memusnahkan jiwa-jiwa dilipat gandakan. Semua orang yang mau menyempurnakan kesucian dalam takut akan Allah wajib memahami pelajaran pertarakan dan pengendalian diri. Selera dan segala nafsu wajib ditundukkan ke bawah kuasa pikiran yang lebih tinggi. Pengendalian diri ini sangat penting bagi tenaga pikiran dan pengertian rohani yang akan menyanggupkan kita untuk mengerti dan untuk mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang suci. Oleh sebab ini pertarakan mendapat tempatnya dalam pekerjaan persiapan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut keadaan yang sewajarnya, anak Sakaria itu harus dididik bagi keimamatan. Akan tetapi pendidikan di sekolah rabi-rabi pasti akan menjadikan dia tidak cocok untuk pekerjaannya. Allah tidak menyuruh dia pergi kepada guru-guru agama untuk belajar bagaimana menafsirkan Alkitab. Dipanggilnya dia ke padang belantara supaya ia dapat belajar dari alam kejadian dan Allah alam kejadian itu. Di suatu daerah yang sunyi ia tinggal, di antara bukit-bukit yang tandus, jurang-jurang yang dalam, dan gua-gua batu. Tetapi adalah kemauannya sendiri untuk meninggalkan segala kesenangan dan kemewahan hidup demi disiplin yang keras di padang belantara. Di sana keadaan di sekelilinginya cocok bagi kebiasaan-kebiasaan, kesederhanaan, dan penyangkalan diri. Dalam keadaan tidak terganggu oleh keramaian dunia, ia dapat mempelajari pelajaran-pelajaran dari alam kejadian, dari wahyu, dan dari Allah. Perkataan malaikat kepada Sakaria itu telah seiring diulangi kepada Yohanes oleh ayah bundanya yang beribadah itu. Sejak kecil, tugasnya itu telah dinyatakan kepadanya, dan ia telah menerima kewajiban yang kudus itu. Baginya kesunyian padang belantara itu merupakan satu tempat menjauhkan diri dari masyarakat di mana kecurigaan, sikap kurang percaya, dan percabulan yang sudah hampir merata. Ia tidak percaya pada kuasa sendiri untuk melawan pencobaan dan menjauhkan diri dari hubungan yang tetap dalam dosa agar ia jangan kehilangan rasa akan kedasatan dosa itu. Karena telah disarankan kepada Allah sebagai seorang nasir, Allah sejak lahir ia sendiri menuaikan nasar itu dalam penyerahan seumur hidup. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 91 dan 93. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana pengalaman daripada Yohanes Pembaptis. Dia adalah merupakan anak nasyar dan dia berkomitmen untuk menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh duniawi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh tim medis ke dalam tangan Tuhan di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Biarlah kasih dan setia Tuhan dicurahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan kepada orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Biarlah dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, jamahan-Mu mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna. Saat ini juga hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepala jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati mereka, pakailah mereka menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan untuk melayani umat-umat-Mu. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Lindungi, pelihara mereka, berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat kasih setia Tuhan diberikan kepada mereka agar dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup